Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil Jailani dari Prodi Bimbingan dan Konseling NIM 92482600150. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nur Asrianti Jabir, SAG, MPD. Baik, saya langsung saja masuk di dalam materi, yaitu latar belakang BK pendekatan agama dan objek bimbingan konseling pendekatan agama. Adapun pengertian bimbingan konseling pendekatan agama, bimbingan dan konseling agama adalah proses pemberian bantuan kepada individu dengan menggunakan nilai-nilai dan ajaran agama sebagai dasar dalam membantu menyelesaikan masalah kehidupan. Konseling agama bertujuan membimbing individu agar kembali pada ajaran agama sehingga memperoleh ketenangan batin dan solusi yang sesuai dengan keyakinannya. Dalam perspektif Islam, bimbingan dan konseling tidak hanya berfokus pada aspek psikologis, tetapi juga spiritual dan moral. Individu dipandang sebagai makhluk yang memiliki fitrah dan membutuhkan bimbingan agar hidup seimbang serta sesuai dengan ajaran agama. Menurut Siti Sukmaryanti, bimbingan dan konseling agama, sering juga disebut bimbingan konseling Islam, adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan berlandaskan nilai-nilai agama agar individu mampu memahami diri, mengatasi masalah, serta menjalani kehidupan sesuai ajaran agama. Jadi artinya bimbingan konseling pendekatan agama ini tidak hanya menyelesaikan seperti aspek psikologi saja, tetapi bisa menyelesaikan seperti menggunakan nilai-nilai agama dan ajaran-ajaran agama agar individu mampu memahami dirinya dan menguasai masalah serta menjalani kehidupan sesuai ajaran agama. Baik, itulah yang saya bisa sampaikan. Materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Saratawir dengan NIM 041, Prodi Bimbingan dan Konseling, mata kuliah Konseling Pendekatan Agama. Adapun dosen pengampu Ibu Nur Asrianti Jabir, SAG, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai latar belakang bimbingan konseling pendekatan agama. Bimbingan dan konseling berkembang untuk membantu individu mengatasi berbagai permasalahan kehidupan. Namun, pendekatan psikologi saja belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan manusia, terutama dalam aspek spiritual. Manusia tidak hanya memiliki kebutuhan fisik dan psikologis, tetapi juga membutuhkan ketenangan batin serta pedoman hidup yang bersumber dari nilai-nilai agama. Oleh karena itu, bimbingan konseling dengan pendekatan agama hadir dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi dan ajaran agama. Melalui pendekatan ini, individu dibimbing agar mampu memahami diri, menyelesaikan masalah, mengembangkan potensi, serta menjalani kehidupan sesuai nilai-nilai agama sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Kosia, NIM 047 dari program bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai latar belakang munculnya BK mata kuliah pendekatan agama. Bimbingan dan konseling Islam muncul karena manusia tidak hanya memiliki kebutuhan psikologi, tetapi juga kebutuhan spiritual. Dalam Islam, setiap manusia memiliki fitrah untuk beriman dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang mengalami masalah, penyelesaiannya tidak hanya melalui pendekatan psikologi, tetapi juga melalui pendekatan agama. Tujuannya adalah membantu individu mengatasi masalah, meningkatkan keimanan, serta membentuk akhlak yang baik, agar dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Demikian penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Rusdi dari kelas 4B NIM 76. Nomor 2, masalah spiritual atau keimanan. Objek berikutnya adalah individu yang mengalami krisis iman
keraguan terhadap ajaran agama, lemahnya keyakinan atau kurangnya pemahaman nilai-nilai agama. Permasalahan ini sering muncul akibat pengaruh lingkungan atau kurangnya pendidikan agama. Bimbingan konseling agama bertujuan membantu individu memperkuat hubungan dengan Tuhan serta meningkatkan kesadaran beragama sebagai sumber ketenangan hidup. Ketiga, perilaku menyimpang dari nilai agama. Menurut Amiruddin Nurdin pada tahun 2012, objek lainnya adalah individu yang menunjukkan perilaku menyimpang dari ajaran agama, seperti pelanggaran norma moral, kebiasaan negatif, dan lemahnya kontrol diri. Dalam hal ini, bimbingan konseling berfungsi untuk membantu individu menyadari kesalahan, menumbuhkan kesadaran diri, serta mengarahkan kembali perilaku sesuai dengan ajaran agama. Pendekatan ini menekankan proses perubahan internal melalui nilai-nilai spiritual dan moral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiranda, NIM 56, Prodi Bimbingan Konseling, mata kuliah Konseling Pendekatan Agama, dosen pengampu Ibu Nur Asrianti Jabir, SAG MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai objek bimbingan konseling pendekatan agama. Objek bimbingan konseling pendekatan agama adalah individu atau kelompok yang mengalami masalah psikologis maupun spiritual. Dalam pendekatan ini, konseling tidak hanya membantu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperkuat keimanan, akhlak, dan hubungan dengan Tuhan. Tujuannya agar konseling mampu memahami diri, menyelesaikan masalah sesuai dengan nilai agama. Adapun objek bimbingan konseling pendekatan agama, yang pertama, individu yang mengalami masalah psikologis. Yang menjadi sasaran utama adalah individu yang mengalami kecemasan, stres, konflik batin, atau kebingungan dalam mengambil keputusan. Dalam konseling agama, masalah tersebut dipandang bukan hanya sebagai gangguan psikologis, tetapi juga berkaitan dengan kondisi spiritual. Karena itu, penyelesaiannya dilakukan dengan menggabungkan teknik konseling dan ajaran agama, agar konseling memperoleh ketenangan batin serta mampu menghadapi masalah dengan lebih baik. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia, NIM 37, Prodi BK. Yang terhormat Ibu Nur Asrianti Jabir, SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah BK Pendekatan Agama. Izinkan saya memaparkan materi untuk memenuhi UAS mata kuliah BK Pendekatan Agama. Adapun objek BK Pendekatan Agama yang keempat yaitu pengembangan kepribadian religius. Objek bimbingan konseling pendekatan agama tidak hanya terbatas pada individu yang bermasalah, tetapi juga mencakup individu yang ingin mengembangkan potensi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Konseling berperan dalam membentuk akhlak mulia, meningkatkan kualitas ibadah, serta menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Objek BK pendekatan agama yang kelima itu ada kelompok atau masyarakat. Selain individu, objek bimbingan konseling pendekatan agama juga meliputi kelompok atau masyarakat, seperti siswa, keluarga, dan komunitas sosial. Dalam konteks pendidikan, layanan BK agama membantu siswa dalam pembentukan karakter religius dan penyelesaian masalah sosial. Dalam keluarga dan masyarakat, konseling agama berperan dalam menciptakan hubungan yang harmonis serta meningkatkan kesadaran moral dan nilai keagamaan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.